Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bercocok tanam ya teman-teman. Hari ini saya mau ambil humus bambu. Nah, seperti yang di video saya sebelumnya saya informasikan bahwa ketika saya sudah sempat, saya akan beritahukan kepada teman-teman semua seperti apa sih humus bambu itu. Nah, sebelum saya kasih tahu humus bambu itu yang seperti apa, saya juga mau kasih tahu dengan teman-teman semua manfaat humus bambu untuk tanaman. Nah, kita jadi seperti biasa ya, pakainya bahasanya nggak pakai ilmiah, kita pakai bahasanya istilah-istilah aja yang mudah dimengerti oleh teman-teman yang pemula. Jadi humus bambu itu manfaatnya adalah untuk pencerahan warna pada tanaman ya. Jadi untuk merangsang warna dan kesuburan pada tanaman. Dan juga humus bambu ini ya kaya fosfor ya teman-teman untuk tanaman. Jadi hari ini saya mau ambil humus bambu, ini ada di belakang rumah nih ya. Jangan lupa kalau misalkan mau ambil humus bambu itu karena daun bambu ini gatel, jadi usahakan untuk pakai celana panjang, baju panjang, dan juga bagusnya pakai sarung tangan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak suka pakai sarung tangan seperti saya, bisa nanti setelah ambil ini langsung mandi atau bisa diolesi dengan minyak ya, minyak sayur atau hand body kayak gitu. Jadi ini di depan saya persis yang seperti teman-teman lihat, ini adalah kebun bambu ya teman-teman, ini kebun bambu. Nah, dan di bawahnya itu ada rontokan-rontokan daun yang sudah tua. Nah, inilah yang disebut dengan humus bambu. Nah, jadi humus bambu itu adalah daun bambu yang sudah rontok, sudah kering, sudah proses fermentasi dengan alami ya. Jadi sudah proses pembusukan dengan alami. Jadi ini sudah lewat masa hujan, jadi sangat bagus sekali daun bambunya karena sudah membusuk. Nah, ini bisa didekatkan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini yang daun bambunya yang sudah mulai proses pembusukan tapi belum secara sempurna. Tapi ini di bagian lapisan bawah daunnya itu nih seperti ini ya teman-teman. Nih, bisa teman-teman lihat ini yang seperti ini ya teman-teman. Ini daun bambu yang membusuk atau sudah terfermentasi secara alami, ini sudah menyerupai tanah. Jadi udah hancur ya teman-teman, udah busuk. Nah, inilah yang mau saya ambil nanti. Nih ya. Yang mau saya ambil adalah bagian ini yang sudah hancurnya ini. Nanti saya proses ayak. Nah, ini ya teman-teman, kalau teman-teman penasaran, media tanam yang suka saya pakai itu adalah humus bambu. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga disebut dengan tanah papringan ya, seperti ini ya. Jadi saya nyebutin sesuatu itu yang mudah aja dimengerti oleh teman-teman ya. Jadi nggak mau pakai bahasa-bahasa ilmiah. Jadi yang mudah, pokoknya daun bambu yang sudah busuk dan sudah menyerupai tanah seperti ini. Ini kaya manfaat untuk tanaman ya teman-teman. Saya tanamannya pakainya hanya menggunakan seperti ini, paling hanya dengan campuran-campuran sekam bakar atau sekam yang sudah terfermentasi. Itu manfaatnya juga bagus, tapi saya tujuannya adalah untuk proses lebih gembur gitu, poros ya. Poros itu adalah gembur, jadi sirkulasi udara atau penguapan pada media tanam itu bagus. Nah, sore ini saya mau posting atau mau share ke teman-teman semua.
Jadi humus bambu itu seperti apa, dan nanti saya juga mau pindahin cacahan keladi saya yang tanggal 28 kemarin saya cacah. Rencananya nanti tanggal 28 hari ini itu mau saya lihat perkembangan. Nah, jadi saya mau nanti pakai media yang ini. Nih ya teman-teman, ini juga mau saya ambil ya teman-teman, daunnya yang mengering ini atau daunnya yang masih setengah mateng atau setengah busuk ini mau saya ambil juga, tapi mau saya pisahkan. Nah, ini nanti belum mau saya pakai, ini mau saya proses fermentasi dulu biar proses pembusukannya itu cepat. Tapi lebih bagusnya lagi kalau misalkan murni tanpa difermentasi dengan campuran tambahan ya teman-teman, yang seperti ini tadi. Ini udah bagus, langsung pakai. Oke, saya mau ambil dulu, nanti setelah saya udah ambil ini sudah mau proses pengayakan, nanti saya lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, jangan lupa pokoknya salam bercocok tanam. Ini ya teman-teman, humus bambunya yang sudah hasil dari ambilan saya tadi, ini yang udah saya proses ayak. Ini seperti ini ya teman-teman, pakai kawat streamin ya, seperti ini. Ini udah saya proses pengayakan sehingga dia sudah halus menyerupai tanah atau menyerupai media tanam pada umumnya. Nah, ini di sini saya mau pakai full ya, full humus bambu ini. Karena kenapa saya pakainya full? Karena ini juga udah seperti tanah ya, teman-teman. Nah, ini di sebelahnya ini yang bagian daun-daunnya yang sudah setengah busuk. Nah, ini udah saya cacah-cacah setengah halus. Ini nanti akan saya fermentasi sama seperti video saya sebelumnya itu yang fermentasi sekam mentah, itu nanti saya akan fermentasi terlebih dahulu sehingga nanti dia 1 bulan ke depan atau 21 hari ke depan dia bisa diayak halus seperti ini. Nah, ini juga saya udah ada keladinya. Nah, ini ya, ini saya putar dulu. Ini tanggal 28 ya waktu itu pencacahannya. Nih saya kasih tanggal 28. Ini udah keluar daun ya, udah besar-besar. Nah, ini sebenarnya usia 20 hari juga sebenarnya udah layak atau udah bagus untuk dipindah ke pot. Tapi ini biar enak ngingetnya, biar enak juga ngitung waktunya, jadi saya cacahnya tanggal 28. Jadi pas hari ini juga pas 1 bulan tanggal 28 saya akan pindahkan ke pot menggunakan media tanam humus bambu. Nah, untuk teman-teman yang penggunaan humus bambu ini, kenapa harus diayak terlebih dahulu? Itu selain dari untuk menghasilkan tekstur yang lembut, itu juga bisa dilihat di sebelah sana itu sampahnya ya teman-teman, namanya juga tempat pembuangan sampah. Kadang jadi ada sampah-sampah batu, sampah plastik ya teman-teman, jadi diproses diayak dulu. Nah, biasanya di garden-garden yang lain atau toko-toko bunga yang lain itu biasanya cacahan yang seperti ini udah bisa dipakai ya teman-teman. Tapi
di sini saya ayak dulu. Nah, ini saya mau pemindahan ini ya teman-teman, keladi ini. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa manfaat atau fungsinya humus bambu ini adalah cocok untuk segala jenis tanaman yang berwarna atau warnanya cerah. Nah, di sini juga bukan hanya untuk keladi ya teman-teman, untuk teman-teman yang pecinta tanaman miana juga, yang banyak sekali tanaman miananya tidak mau muncul warnanya atau hanya dengan hijau dan coklat saja, itu bisa menggunakan humus bambu ini. Sangat baik untuk merangsang warna ya, karena ini mengandung fosfor yang tinggi ini ya. Jadi kali ini saya mau aplikasikan ke tanaman keladi ya. Sekali lagi cocok untuk semua jenis tanaman, begonia, keladi, miana yang warnanya butuh kecerahan seperti itu. Nah, ini saya mau pindahkan di pot. Ini ada keladi keris, ada Florida, ada wayang, terus rabbit sama galaksi ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini juga banyak ya teman-teman. Nah, ini yang sistem cacah seperti ini tuh bisa 3 ya teman-teman, bahkan bisa lebih. Jadi nanti ketika sudah tumbuh daun itu baru kita split lagi atau kita split ulang daripada kecil-kecil. Ini saya mau mindahin yang Floridanya. Nah, ini udah akarnya udah banyak ya teman-teman. Ini tunasnya juga udah tumbuh 1, 2, dan 3 ini. Nih, ini kalau dibiarin aja seperti ini nanti hasilnya akan rimbun. Tapi kalau mau lebih hasilnya banyak, ini bisa di split dan ini nunggu sampai keluar daun. Ini ada ya teman-teman, tunas. Dan ini bisa dilihat udah keluar langsung warnanya. Ini saya mau pindahin. Nah, ini enggak langsung saya penuhin medianya, disisain 1/4 bagian atasnya. Jadi nanti ininya, umbinya enggak langsung saya timbun full karena masih ada tunas-tunas yang belum mekar daunnya. Jadi nanti ketika sudah tumbuh daun-daun baru, udah mulai rimbun, nanti baru kita tambahkan media kembali. Nah, jadi hari ini jadwalnya saya pemindahan ya. Untuk teman-teman semua nggak harus nunggu 1 bulan, tapi 20 hari juga usianya sudah mulai. Tapi ini ya teman-teman, ini tadi yang seperti ini tidak semua pertumbuhannya bisa rata ya. Ada yang belakangan, ada yang duluan. Nah, ini yang seperti ini, yang umbinya agak gede-gede itu cepat pertumbuhannya. Oke, hari ini saya jadwalnya pindah-pindah keladi. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua, dan silahkan dicoba atau dipraktekkan sama teman-teman di rumah. Kalau misalkan nggak punya full humus bambu, bisa menambahkan campuran sekam bakar atau sekam busuk, sekam fermentasi. Nah, selain itu juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua beli di lapak-lapak atau di toko-toko pertanian yang ada media humus bambunya, itu kalau mahal wajar ya teman-teman, karena saya sendiri juga ngambilnya gatel, butuh diayak dulu dan butuh difermentasi dulu biar dia hancurnya mudah gitu ya teman-teman. Kalaupun misalkan teman-teman semua khawatir atau misalkan ragu bahwa sudah ada campuran-campuran media lainnya,
bisa buat sendiri di rumah. Oke, sekali lagi semoga video hari ini bermanfaat dan selamat berpraktek. Salam bercocok tanam, semangat menembus batas meskipun hanya dengan lahan terbatas. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.